Halo, selamat datang kembali di vlog sederhana aku. Mengawali video dengan unboxing paket dari salah satu platform belanja online ya. Ini aku beli storage box kecil untuk naruh perintilan-perintilan seperti dan barang-barang kecil yang lain. Ini aku dapatkan dengan harga promo 1000-an ya. Aku beli 6 di 12 ribuan aja dan sudah gratis ongkir tentunya. Nah, aku juga nitip barang sama Pak Suni beberapa tisu basah, tisu kering, sama bubur bayi ya. Ini habisnya sekitar 36 atau 38.000 ya. Nambahi aja beberapa yang habis sore tadi. Untuk susu formula aku belinya besok pagi ya. Nah, keesokan harinya aku sedang nyiapin air mandi bocil ya, sambil ngecekin jemuran kalau ada yang kering mau aku angkat, karena cuaca di tempatku itu mendung ya 2 hari. Ini udah 2 hari nggak kering, cucianku udah kayak etalase toko. Nah, setelah tadi ngecek jemuran dan juga mandiin bocil, aku ke tukang sayur ya sambil beli tambahan susu formula. Itu tadi aku beli jamur tiram seplastik tuh 6.000, terus kemanginya 2.000 ya. Kalau telurnya itu gratis, dapat jatah dari MBG kemarin ya. Lumayan banget, bisa nambah-nambahin protein hewani buat bocil dan buat keluarga tentunya ya. Itu bisa dibagi 4 ya nanti, karena aku pasti akan nambahin parutan wortel sama itu ya, tahu ya, sebiji, karena itu enak banget dibikin. Itu mirip kayak nugget tapi versi low budget. Nah, ini aku juga mau siangin jamur tiram ya. Aku mau masak setengah bungkus aja untuk 1 kali masak makan siang aja ya. Terus nanti aku juga mau tambahin daun kemangi ya. Kalau kata salah satu teman aku bisa mengurangi bau langunya gitu. Karena aku dulu kalau ngoseng jamur tiram itu mesti masih ketinggalan bau langunya. Jadi itu mengurangi rasa ya. Jadi aku mau coba cara dia ngolah jamur tiram. Terus ini nanti juga mau ku tambahin sedikit wortel ya, untuk warna aja ya, dan juga tambahan lah ya, biar cantik selain gizinya bertambah. Nah, ini nanti bakal ku oseng gitu aja, nggak ku kasih bawang sama lombok ya, lombok merah, cabai merah dikit aja biar nggak pedes-pedes amat. Nah, ini aku ambil beberapa lembar aja daun kemanginya ya, untuk coba ngurangi bau langunya ya. Kita lihat nanti hasilnya kayak apa. Kita juga tahu ya, akhir-akhir ini pun aku seringnya belanja harian karena juga menyesuaikan budget yang dikasih sama Pak Su ya. Terus kita ngeduluin bocil ya, kebutuhan bocil ya. Kalau kebutuhan emak bapaknya itu bisalah ya ditunda dulu untuk sementara. Nah, ini tadi mencukupkan ya. Soalnya kalau di saat cuaca enggak menentu semacam ini, Pak Su pun kerjaannya berkurang ya. Karena cuacanya mendung, sering hujan. Kerjaannya tuh mengandelin matahari ya. Jadi
sebagai ibu rumah tangga kita harus pintar-pintar atur budget, atur keuangan, meskipun pas-pasan tapi bisa tetap makan dengan layak 3 kali sehari dan dengan gizi yang cukup ya. Nah itu tadi ini aku sedang ngirisin wortel lah ya. Ya begitulah realita kehidupan ya. Di saat ekonomi sedang sulit dan kerjaan yang berkurang ya, sebenarnya bukan tidak ada, cuman berkurang aja karena faktor cuaca yang tidak mendukung. Di persawahan pun saat ini banyak yang gagal tumbuh ya, padinya dimakan semacam hama atau apalah tuh namanya, atau daun coklat. Itu sebabnya apa ya teman-teman, aku juga kurang paham. Terus kebanyakan air, banjir ya kerendam banjir kemarin itu ya. Jadi sangat-sangat berat beberapa waktu ini memang untuk perekonomian. Beruntungnya kami ini hidup di desa, jadi kalau sekedar sayur hijau itu bisa lah ambil di pagar atau di deket persawahan. Kangkung sawah itu enak banget kalau di sayur ya. Terus juga daun bayam itu sering banget tumbuh di pematang sawah. Jadi beberapa sayur bisa kita dapatin secara gratis ya, termasuk itu sayur daun ketela itu juga pasti sering bawa pulang ketika pulang kerja ya. Jadi kita tuh terkadang bisa tinggal beli lauknya aja, jadi itu juga termasuk rezeki ya, rezeki hidup di desa. Jadi banyaklah positifnya ketika kita hidup di desa ya. Tapi banyak juga trust isu yang ketika aku lihat di sosial media, hidup di desa boncos gitu kan. Enggak juga sih teman-teman. Nah kita dari awal pendapatan itu bisa budgeting ya, untuk ini berapa, untuk bagian itu berapa gitu kan, termasuk menyisihkan untuk uang kondangan. Namanya juga kita hidup bersosial ya teman-teman. Ketika kita kesusahan atau sedang butuh dibantu, mesti mereka juga bantuin kita ya. Tidak memungkiri memang di saat-saat musim kondangan, musim hajatan, pengeluaran itu banyak, tapi sekali lagi ketika kita ikhlas juga dan enggak terlalu berkoar lah tentang boncos lah, inilah itulah apalah hidup di desa, insya Allah rezeki itu pasti bakal ngalir terus kok teman-teman. Aku udah membuktikan kemarin, meskipun banyak kondangan tapi tetap kebutuhan rumah, kebutuhan bocil masih sangat tercukupi ya. Ketika kita memberikan afirmasi positif kepada sesuatu hal, maka yang datang pun positif. Tapi ketika kita sudah mengafirmasi secara negatif segala sesuatu, kemungkinan besar hasilnya pun akan negatif ya teman-teman. Jadi aku hanya bisa berusaha untuk berpikir positif aja, sama berpikir kita ini hidup saling ya, saling membantu, saling bertetangga. Kita kesusahan dibantu, kita ada hajat, ada ya walimah atau apapun itu pasti kita juga dibantu ya. Karena kalau orang desa pun sewa catering atau beli catering pun lebih banyak tidak mampunya, bukan tidak mampu secara finansial, bukan.
Tapi kita juga segan ya secara emosional terhadap sesama atau tetangga. Itu sedikit curhatan aku ya tentang kehidupan di desa. Nah itu tadi untuk wortelnya aku rebus dulu sebentar biar sedikit lunakin. Ini tadi aku udah goreng telurnya ya. Nah ini aku bagi 4 ya. Terus ini aku ngoseng lah ya. Jangan salfok sama dapur aku yang sederhana banget ya. Ini aku pakai dapur yang biasa dipakai mama untuk jualan ya. Soalnya kalau di belakang, aduh ntar bocilku bisa bangun gak jadi masak. Nah aku kosreng gini aja ya. Supaya sedikit layu dan mengeluarkan bau khas bawang. Baru aku masukin bahan-bahan yang lainnya ya. Masakan sederhana tapi tetap bergizi ya teman-teman. Ketika orang lain melihat masakan kita, apakah itu bergizi dan lain, ya tentu saja ini tuh sayur, bukan masakan olahan atau food process. Sebenarnya itu salah besar ya untuk orang-orang yang ngejudge masakan desa, masakan sederhana itu gak ada gizi. Trennya real food bukankah sesuatu yang tidak diproses secara berlebihan? Apakah sayur dan tumisan ini termasuk tidak real food? Ya terkadang itulah salah kaprah dari mereka. Ya sudahlah, segini aja vlog aku. Bye bye.